dan nyalakan loncengnya. Thank you. Happy watching. Hai, welcome back to my channel. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Nisa Variansyah. Thank you for subscribe di YouTube channel. Untuk kalian yang belum subscribe, silakan subscribe YouTube channel aku. Nah, seperti biasa aku akan memberikan informasi-informasi tentang kesehatan yang menarik lainnya. Nah, buat kalian jangan lupa untuk nyalakan loncengnya karena aku akan memberikan informasi-informasi yang umum dan sering terjadi di kehidupan kita. Oke. Kali ini aku akan bahas tentang menstruasi. Yuk girl, silakan masuk untuk yang belum masuk ke konten aku ya kan. Nah, waspada menstruasi tidak normal sebelum terlambat. Nah, ini udah ada gambarnya dari uterus alias rahim. Ini ada contoh-contoh dari mens yang tidak teratur. Tuh gimana tuh. Wih, sampai merah itu kan agak ngeri juga ya kan kalau merahnya sampai kecoklatan kayak gitu. Oke. Ataupun Bunda silakan masuk juga. Next, kita akan bahas. Nah, waspada menstruasi tidak teratur. Jadi, sebenarnya dikatakan menstruasi teratur atau tidak itu gimana sih ya kan? Kita perlu tahu kan? Oke. Jadi dikatakan menstruasi teratur atau tidak itu sebenarnya siklus menstruasi yang normal umumnya berlangsung setiap 21 sampai 35 hari. Siklus yang normal ya, Bunda. Nah, dengan lama menstruasi atau keluar darahnya itu sekitar 3 sampai 7 hari ya kan. Jadi Bunda, antara tanggal menstruasi pertama ke tanggal menstruasi bulan berikutnya dalam rentang waktu 21 sampai 35 hari ya kan. Kemudian keluar darahnya dalam jangka waktu 3 sampai 7 hari Bunda. Ataupun girls, ladies di sana perlu dipahami yang normal itu seperti apa sih? Ya, seperti ini yang saya jelaskan tadi, 21 sampai 35 hari dengan rentang waktu 3 sampai 7 hari, ya kan? Nah, oke, selanjutnya kemudian gimana sih ciri-ciri menstruasi yang normal? Ini jadi aku jelaskan seperti kuliah, ada slide-nya. So, kalian supaya paham, karena kadang orang itu kalau misalnya kita yang jelasin aja cuma muncul wajah kita tuh kurang paham. Jadi ini saya kasih slide supaya kalian juga bisa screenshot apabila kalian merasa informasi ini perlu untuk kalian ingat-ingat atau kalian share, seperti itu. Nah, menstruasi yang normal, ciri-cirinya gimana? Yang pertama gejalanya seperti tadi, siklusnya 21 sampai 35 hari. Kemudian lama menstruasi lebih singkat dari biasanya atau biasanya dalam waktu 3 sampai 7 hari ya kan. Kemudian jumlah darah cenderung lebih sedikit. Itu masih dalam batas normal ya. Nah, penyebab dalam batas normal ini kenapa? Penyebab dalam batas normal ini bisa banyak hal ya Bunda, sebenarnya ketidakseimbangan hormon dalam tubuh setiap individu ya kan. Kemudian kenaikan atau penurunan berat badan yang ekstrim itu juga bisa. Kemudian stres dan aktivitas berat dan berlebih itu yang menjadi faktor penyebab antara menstruasi setiap orang itu berbeda, setiap wanita itu berbeda. Kemudian menopause atau kehamilan tentu berbeda kan. Kemudian penggunaan alat kontrasepsi karena hormonal juga pasti akan mempengaruhi menstruasi. Ada yang penggunaan alat kontrasepsi dan dia tidak mens, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah contoh penyebab atau faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan antara normal dan tidak normal, ya kan, menstruasi. Kemudian ini sudah dipahami bahwa menstruasi normal siklusnya antara men 1 dan men 2 itu 21 sampai 35 ya kan. Kemudian antara 3 sampai 7 hari ya kan. Kalau lebih dari itu berarti ada tanda-tanda nih, ada indikasi ya kan. Kemudian kalau kurang dari itu juga ada indikasi ya kan. Silahkan Bunda pahami dulu. Kemudian kita akan membahas selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya untuk yang tadi udah paham tentang normal, sekarang kita bahas akan yang tidak normal, ya kan? Yang tidak normal, siklus menstruasinya kurang dari 21 hari atau lebih dari 35 hari, ya kan?
Kemudian lama menstruasi biasanya sih lebih panjang ya kan. Misalnya dia 10 hari, pokoknya lebih dari 7 hari. Dan jumlah darah itu lebih banyak dan deras. Biasanya kan kalau deras itu di hari Sabtu sampai ketiga. Kemudian hari selanjutnya mulai berkurang. Nah, itu deras terus. Itu kita ada indikasi juga apakah mens ini teratur atau tidak, seperti itu, apakah dalam batas normal atau tidak. Kemudian nyeri atau kram perut hebat. Nah, ini biasanya saat mens itu nyeri banget. Biasanya memang ada nyeri kalau mens itu, tapi nggak terlalu nyeri ya kan. Kalau nyerinya sampai membuat bunda atau ladies sampai semaput ataupun pingsan ya kan, ini perlu ada pemeriksaan lanjut memang ya kan. Kalian jangan ragu untuk konsul ya kan ke dokter-dokter yang kalian percayai, boleh. Kemudian memiliki riwayat menstruasi tidak teratur selama lebih dari 3 tahun. Jadi selama lebih dari 3 tahun itu mensnya tidak teratur. Nah, untuk kalian bisa kok banyak sekali aplikasi-aplikasi tentang kalender mens di App Store ataupun dimanapun di Apple Store ataupun ya di mana itu banyak sekali. Jadi kalian bisa download untuk mencatat kalender mens kalian supaya kalian tahu sampai di batas mana mens kalian dan apakah masih dalam batas normal ataupun malah justru tidak normal. Nah, kemudian apa yang dapat menyebabkan mens itu atau haid tidak normal, ya kan? Yang pertama alat kontrasepsi, ya kan tentu. Kalau kontrasepsi pasti berbeda sama orang yang tidak menggunakan kontrasepsi, ya kan? Kemudian adanya penyakit tertentu seperti miom, kemudian endometriosis, kemudian sindrom ovarium polikistik atau PCOS, kemudian tiroid. Nah, ini perlu sekali Bunda, makanya aware dari gejala tidak normal, ya kan? Gejala tidak normal, kalian perlu untuk konsul ke dokter ya kan? Karena memang nanti akan dilakukan pemeriksaan lanjut kan? Jangan takut. Apalagi merasa tentang kewanitaan itu sensitif, jangan. Kalau memang kalian rasa itu perlu, ya kalian jangan ragu untuk konsul. Seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasi antara haid normal dan tidak normal, ya kan? Untuk menjaga, untuk haid normal, untuk menjaga supaya tetap normal, gimana caranya? Yang pertama, olahraga teratur, ya kan? Ataupun yoga. Banyak sekali di YouTube juga tentang konten-konten yoga supaya mengatur mens teratur. Rajin untuk aktivitas yang berguna, terutama seperti olahraga, seperti itu ya kan. Olahraganya simpel-simpel aja, jalan kaki 30 menit juga dianggap olahraga, seperti itu ya kan. Kemudian menjaga berat badan ideal. Memang ini juga berpengaruh, terutama kan ini kan wanita ya kan. Kemudian makan makanan yang bergizi ya kan, makan-makannya yang bergizi, jangan banyak gorengan, junk food, itu dikurangi agar tetap haidnya dalam kondisi normal. Jadi meskipun normal, kalian tidak boleh menggampangkan atau menganggap remeh ya. Karena aku haidku normal, tidak perlu untuk melakukan apapun atau pemeriksaan apapun. Tuh, jangan begitu ya Bunda ataupun ladies, karena meskipun haid kalian normal atau mens kalian normal, itu masih perlu untuk dijaga agar selalu normal, ya kan? Kemudian untuk mengganti alat kontrasepsi, ini perlu kan? Kemudian menghindari stres dan aktivitas berlebihan, dan konsultasi dengan dokter. Konsultasi rutin itu nggak ada ruginya juga, ya kan, Bunda? Dan sebenarnya ada yang tidak ditulis di sini, untuk menjaga haid tetap normal, yakni menjaga kesehatan kewanitaan, juga ini mempengaruhi, ya kan? Kemudian juga usahakan misalnya berhubungan itu menggunakan alat kontrasepsi yang aman dan juga jangan berganti-ganti pasangan ya kan, seperti itu. Jadi memang kalau berganti-ganti pasangan itu dapat menyebabkan kita rentan untuk mengalami gangguan pada sistem reproduksi kita, seperti itu ya kan. Kemudian untuk haid tidak normal, Bunda, ini karena perlu pemeriksaan lebih lanjut, jadi jangan khawatir, jangan ragu, dan jangan stres. Kok aku merasa haidku tidak normal, siklusku juga lebih cepat ataupun lebih lambat, kemudian durasi mensku atau haidku juga lebih cepat ataupun lebih lambat, itu nggak usah stres. Semakin Bunda stres, semakin lady stres, itu malah semakin mengganggu haid kalian, ya kan? Jadi memang pilihannya
Oke, kita harus ke dokter, jangan ragu, ya kan? Periksa kesehatan itu perlu, ya kan? Supaya kalian tahu sebenarnya ada apa, atau memang karena faktor stres aja bisa. Misalnya dalam kondisi apapun itu diperiksa baik semuanya, berarti kan ini memang faktor stres ataupun gaya hidup yang salah, ya kan? Terutama ladies ini pokoknya jangan stres. Memang berdasarkan penelitian itu wanita itu lebih cenderung gampang mengalami stres. Tapi itu memang faktor hormonal juga. Jadi perlu ladies jangan lupa untuk mengatasi stresnya juga apabila memang ada gangguan head. Dan juga misalnya ada pikiran-pikiran atau apapun itu segera ceritakan ke orang yang kalian percayai sehingga mengurangi beban dari kalian dan mengurangi stres kalian tadi. Oke. Nah, kemudian kita bahas next slide ya. Wow, thank you for subscribe di YouTube channel dan jangan lupa untuk follow Instagram aku @nisafariansyah karena subscribe dan follow itu sebenarnya nggak ada ruginya ya kan? Karena apa? Kalian dapat informasi-informasi kesehatan lainnya. Dan buat kalian yang sekali lagi belum paham tentang menstruasi ataupun ada pertanyaan tentang materi ini, silakan tulis di kolom komentar, aku akan bahas. Apabila emang ada pernyataan yang lebih privacy, silakan DM ke Instagram aku @nisafariansyah. Oke. Thank you for subscribe this YouTube channel. Buat kalian jangan lupa untuk jaga kesehatan selalu, terutama wanita-wanita, gaya hidup sehat. Dan juga jangan lupa untuk share konten ini ke grup-grup kalian dan juga nyalakan loncengnya. Oke, thank you for watching this YouTube channel. Dari aku Nisa Fariansyah. Bye-bye. See you on the next content. Bye-bye.